Selamat pagi, Shalom, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus. Dalam minggu Paskah kelima pada saat ini, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-14 mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kita orang percaya. Maka saya awali firman Tuhan dengan satu perkataan iman yang diucapkan oleh Kaisar Napoleon tentang pribadi Tuhan Yesus. Menjelang akhir hidup Napoleon, ketika ia dibuang di Pulau Santa Helena, tempat pembuangan itu, Napoleon melihat sebuah gambar yang melukiskan kesengsaraan Tuhan Yesus yang bergantung pada sebuah dinding. Napoleon memanggil pengawal tahanan dan berkata kepadanya, "Aku dan Alexander Agung serta penakluk-penakluk dunia yang lain menaklukkan bangsa-bangsa dengan kuasa pedang dan menumpahkan darah. Kemudian Napoleon tunjuk kepada gambar Tuhan Yesus dan ia berkata, "Namun orang ini menaklukkan bangsa-bangsa dengan kasih dan menumpahkan darahnya." Apa yang dikatakan oleh Napoleon itu sungguh-sungguh sebuah kebenaran. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk satu tujuan, menyiapkan tempat bagi murid-muridnya dan menyiapkan tempat bagi orang percaya. Dan Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa jalan keselamatan itu hanya ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan perkataan iman dari Napoleon dengan kehidupan kita, dengan kehidupan firman Tuhan, ditemukan ada dua dasar iman Kristiani. Mengapa kita harus percaya? Mengapa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus? Ada dua dasar iman. Dasar yang pertama, karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Dalam ayat 2 mengatakan kepada kita semua, Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Perkataan Tuhan Yesus itu mengandung pengertian bahwa melalui proses kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus alami, maka Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa di surga. Dalam bahasa asli disebut dengan Syahmayim, tempat kediaman Allah. Rumah Bapa di surga itu adalah tempat kediaman Allah. Dan kita tahu tujuan Tuhan Yesus pergi adalah untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya dan untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Karena itu, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, jangan bimbang. Karena itu Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, jangan gelisah hati. Jangan takut. Karena kita adalah milik dari Tuhan Yesus. Itu satu dasar iman Kristiani, orang percaya. Dasar yang kedua,
Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke Bapa di surga. Dalam ayat 6 mau mengatakan kepada kita semua, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mengandung pengertian bahwa hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus saja, hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dijaga oleh Tuhan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pada waktu kita hidup ataupun pada waktu kita mati. Tidak ada jalan lain kepada Allah. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat dipercaya sepenuhnya. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran menuju ke surga dalam kaitan dengan realita kehidupan kita, maka saya mengangkat satu contoh ilustrasi untuk kita pahami maksud yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam kaitan dengan kehidupan kita. Satu contoh dalam realita kita itu seperti misalnya ada seorang bapak yang tinggal di kota Ambon. Ia ditugaskan dari kantornya untuk tugas di kota Batam, wilayah Tiban. Ia belum pernah satu kali pun datang ke kota Batam. Pada waktu ia terbang dan tiba di bandara Hang Nadim, kota Batam, sudah pasti ia tidak tahu jalan ke wilayah Tiban. Dan tidak mungkin ia berkata, ia bertanya, atau tidak mungkin ia diantar oleh orang yang tidak tahu wilayah Tiban. Ia akan tersesat. Yang paling benar supaya ia sampai dengan selamat dan tiba tepat waktu di Tiban, ia harus diantar atau ia harus dijemput oleh orang yang pernah tinggal di wilayah Tiban. Contoh ilustrasi ini mau menggambarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, pada waktu kita meninggal, kita yakin bahwa kita akan disediakan tempat oleh Allah dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita hidup, kita akan diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan Yesus secara iman kita. Dan pada waktu kita mati, kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan Yesus. Tinggal kita percaya atau kita imani atau tidak. Tetapi sebagai orang percaya kita imani apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kita orang percaya. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan yang kehidupan kita di tengah-tengah jemaat Gemindo Diaspora dan simpatisan mewartakan atau menceritakan atau menjadi saksi bagi Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kepada sesama, itu bukan hal yang mudah. Mewartakan atau menceritakan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bukan hal yang gampang. Dibutuhkan pengorbanan waktu, dibutuhkan pengorbanan tenaga, bahkan mungkin dibutuhkan nyawa untuk menyatakan kebenaran. Karena dalam realitanya ada sesama kita yang mempunyai sifat seperti Yudas. Dalam realitanya ada sesama kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam realitanya ada sesama kita yang punya sifat seperti Thomas, yang percaya tapi ragu, khawatir
Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan ke surga dengan melakukan dua hal. Yang pertama, kita harus mengimani Tuhan Yesus secara pribadi. Dengan tetap mengasihi Allah. Dengan cara tetap mengandalkan Allah. Dan juga dengan cara tetap mengasihi sesama kita, percaya atau tidak orang lain. Tanggung jawab kita adalah tetap mengasihi sesama kita seperti juga kita mengasihi Tuhan. Kita sebagai contoh untuk orang lain, supaya orang lain melihat contoh Tuhan dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita yang kedua, kita harus imani bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Dan di balik itu Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh manusia pada waktu Ia hadir menjadi manusia. Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19b mengatakan kepada kita, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Intinya cuma satu. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan melakukan kebaikan kepada sesama dan melakukan kebaikan kepada saudara kita, diri kita, dengan tetap menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita. Amin.